episode Disciple Site kali ini dan juga serangkaian episode berikutnya, kita akan sama-sama belajar tentang prinsip-prinsip yang perlu kita lakukan sebagai pembimbing untuk dapat menolong orang lain bertumbuh menjadi murid Kristus yang dapat memuridkan orang lain. Kita akan memulai dengan apa yang seharusnya menjadi peran pembimbing. Ketika kita menjadi pembimbing sebuah kelompok kecil pemuritan, apa yang perlu sungguh-sungguh kita usahakan dan kita pergumulkan dengan segenap hati. Ada 4 hal minimal yang perlu kita lakukan sebagai pembimbing. Yang pertama dan yang terutama adalah prayer, berdoa. Paulus mengatakan bahwa aku menanam, Apolos menyiram, dan Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Yang penting bukan siapa yang menanam dan menyiram, tetapi yang penting adalah Tuhan yang memberi pertumbuhan. Dan hal ini mengantar kita secara langsung kepada berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan, itulah peran kita sebagai pembimbing, mendoakan setiap orang yang Tuhan percayakan kepada kita by name. Kita mendoakan orang ini, apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang kita rindukan terjadi dalam hidup orang itu, apa yang kita inginkan supaya Tuhan melakukan terobosan rohani di tempat-tempat di mana ada kemacetan di dalamnya. Kita berdoa sungguh-sungguh. Kita di dalam pemuritan yang intensional, kita punya tujuan-tujuan. Maka kita pakai tujuan-tujuan di dalam pembelajaran selama 1 semester, 1 tahun ini sebagai pokok doa kita supaya hal itu sungguh terjadi di dalam diri setiap orang ini. Kita berdoa karena kita ingin memberikan lebih daripada yang dapat kita lakukan dan kita kerjakan bagi mereka. Kita ingin supaya setiap orang yang Tuhan percayakan pada kita mendapatkan apa yang dapat Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Kita mendoakannya. Kita bekerja sama dengan Roh Kudus menjadi alat di tangannya menghasilkan pertumbuhan itu. Yang kedua adalah care. Tadi mendoakan, yang kedua adalah memperhatikan. Sebuah relasi pemuritan adalah sebuah relasi di mana kita terjadi persahabatan rohani yang mendalam, bukan sekedar permukaan. Dan kita sebagai pembimbing punya peran yang besar dalam memfasilitasi relasi semacam itu antara kita dengan orang-orang yang kita muridkan dan sesama orang-orang yang kita muridkan satu sama lain. Kita bisa menciptakan suasana hubungan yang mendalam. Dari awal kita saling mengenal, makin lama makin mengambil resiko untuk membuka diri dan sebagainya. Segala sesuatu yang kita inginkan terjadi di dalam kelompok kecil didasari pada relasi yang mendalam ini. Ketika relasi tidak terjadi, maka kita hanya akan membicarakan hal-hal yang aman dalam level gagasan. Tetapi ketika relasi dan kepercayaan tumbuh, maka kita bisa membangun di atas kepercayaan dan relasi itu segala sesuatu yang ingin kita bangun, dan orang akan masuk di dalam otentisitas menjadi diri sendiri dengan aman, dan juga orang berani transparan dengan pergumulan-pergumulan hidupnya. Di sanalah tempat di mana Tuhan bisa memakai untuk mengubah hidup orang itu. Kita memperhatikan banyak hal. Kita memperhatikan pribadi orang ini. Zaman sekarang, zaman sosial media, kita bisa melihat berbagai macam sosial media dari orang-orang yang kita layani, dan kita mendapatkan banyak sekali informasi di sana. Apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai, bagaimana dia berinteraksi dengan banyak orang lain secara real maupun di dalam dunia maya. Kita perlu mengenali, selain pribadi orang ini, kita perlu mengenali keluarganya, orang-orang penting di seputar hidupnya. Kita mengenal mereka, kita ingin tahu bagaimana relasi orang yang kita muridkan dengan mereka. Dan kita bisa juga melihat bagaimana pekerjaan atau bagaimana studi, bagaimana pelayanan dari orang-orang ini. Kita memperhatikan, makin lama makin banyak. Dan kita saling memperhatikan, kita juga membuka diri supaya kita juga diperhatikan, kita memperhatikan mereka. Care. Dan kita sebagai pembimbing, kita yang memfasilitasinya, kita yang mendorong, menciptakan suasana itu. Sesudah itu di atas bangunan kepercayaan dan relasi yang terbentuk, maka kita bisa lebih leluasa untuk share. Share itu adalah membagikan kebenaran. Kita bisa membagikan dari hati ke hati. Dari hati kita kepada hati orang-orang yang kita muridkan. Dan juga dari hati orang-orang yang kita muridkan kepada kita dan juga sesama. Kita memfasilitasi untuk share, untuk berbagi kebenaran ini. Kita membagikan bukan hanya apa yang kita pikirkan, tetapi kita bagikan apa yang kita rasakan terhadap kebenaran itu, dan juga apa yang kita lakukan sebagai respon terhadap kebenaran itu, dengan harapan orang yang kita bagikan itu juga menangkap apa yang kita tangkap, merasakan apa yang kita rasakan, juga bertindak sebagaimana kita bertindak. Itulah membimbing dari hati ke hati, bukan sekedar dari pikiran ke pikiran. Itulah share.
Dan yang penting berikutnya adalah multiply. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai pembimbing. Kita membawa orang-orang dalam sebuah relasi pembimbingan. Kita mendoakan, kita memperhatikan, kita membagikan kebenaran. Demikian dari pertemuan ke pertemuan ke pertemuan berikutnya. Dan ketika kita sedang melakukannya, kita bukan hanya sedang menolong dia untuk menjadi murid Kristus, tetapi sebetulnya kita sedang memberi contoh kepada dia bagaimana caranya memuridkan orang lain. Sehingga setelah sekian kali pertemuan, sekian jangka waktu yang kita lalui bersama, kita harapkan apa yang menjadi peran kita sebagai pembimbing dalam hidup orang itu mulai tangkap. Dan orang itu dapat tertulari gairah kerinduan kita untuk mendoakan, memperhatikan, dan membagikan itu, untuk mereka ingin bagikan kepada orang lain. Dan mereka tahu caranya karena mereka sudah merasakannya di dalam kelompok yang kita bimbing. Ketika kita fokus kepada prayer sungguh-sungguh, care dengan sungguh-sungguh, share dengan sungguh-sungguh dari hati ke hati, dan kita secara sengaja sedang memultiplikasikan kerinduan kita maupun metode yang sedang kita lakukan ini, kita berharap terjadi pelipat gandaan rohani, murid ini kemudian bisa memuridkan orang lain. Selamat melakukannya sebagai pembimbing-pembimbing rohani. Tuhan memberkati.